Masuk semua, Pak. Oke. Hadir semua, Pak Guru. Masuk Oke, semua. bagus. Jadi hari ini kita masuk semua. Bapak sangat senang ya. Nah, Bapak pasti masuk lah. Kalau Bapak nggak masuk, kalian masuk pasti kalian kecewa gitu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang sejarah agama Hindu dan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, sebelum kita belajar, sudah 2 hari yang lalu Bapak sudah kirimkan di channel Bapak ya, supaya kalian belajar lebih lagi lewat video yang Bapak kirim dan juga lewat buku paket ya. Nah, jadi Bapak tampilkan dulu ini. Jadi Bapak jelaskan sebentar ya. Bapak jelaskan sebentar. Nah, terus nanti kalian diskusi, kelompoknya sudah Bapak bagi ya. Sudah kelihatan anak? Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi Bapak jelaskan sebentar ya anak-anak ya. Jadi bab 3 itu kita pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti tujuan belajarnya adalah kalian semua bisa menganalisis dan menguraikan bagaimana sih sejarah agama Hindu-Buddha itu dan menguraikan teori-teorinya ya. Teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori apa yang pertama itu teori Brahmana, teori Ksatria, yang ketiga teori Waisa, dan yang keempat teori arus balik. Ini semalam sudah 2 hari yang lalu sudah Bapak kirim channel Bapak ya. Nama channel Bapak sudah tahu, Siti Suryadi Raja Guru 14. Di situ Bapak kan supaya menarik Bapak buat video ya, video di YouTube gitu. Nah, ini contohnya, ini gambar di channel Bapak. Kemudian Bapak jelaskan ini sejarah agama Hindu-Buddha ya. Ada bangsa Arya yang datang ke India ya. Kemudian bercampur dengan bangsa asli Dravida. Lahirnya agama Hindu ini di latar belakangi bangsa Arya itu tidak ingin disamakan dengan orang Dravida, jadi dia ingin memisahkan. Kemudian di lahirnya agama Buddha ya, itu dari pertapaan dari Siddhartha Gautama anak seorang raja. Kemudian dia mendapat pencerahan gitu. Kemudian ada teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ya. Ada teori Brahmana, ini datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha Indonesia ya. Teori Ksatria ini didukung oleh FDK Bos, para prajurit yang kalah perang, mereka jenuh dan lantas meninggalkan India dan sampai ke wilayah Indonesia. Kemudian ada teori Waisa ya, para pedagang yang dimotivasikan untuk berdagang. Kita ketahui bahwa waktu itu Nusantara ini ya kaya dengan hasil bumi ya. Dan kemudian teori arus balik, yaitu orang-orang kita sendiri yang berkunjung ke India mempelajari agama Hindu-Buddha, kemudian mereka kembali lagi gitu ke Indonesia dan membawa pengetahuan tentang agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, Bapak rasa udah Bapak jelaskan secara singkat ya. Bapak jelaskan secara singkat. Ini Bapak tampilkan video sebentar ya. Sebentar aja. Udah tampil Bapak Ibu? Udah tampil nak? Anak-anak Bapak? Sudah, Pak Guru. Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Suaranya dengar? Dengar, Pak Guru. Sangat jelas, Pak. Dengar ya? Jelas, Pak, jelas. India itu ya sampai saat ini ya tetap terjaga. Oke, sudah ya? Terjaga ya kan? Sudah, ye. Oke, Bapak kasih waktu sekitar berapa menit? 3 menit kalian diskusi sebentar. Terus nanti masing-masing wakili kelompoknya ya. Kasih materi sudah Bapak sampaikan ya di grup WA. Silakan.
Oke, sudah ya. Oke, sudah. Sekarang kelompok 1 itu kan Bapak ingatkan lagi ada Purwono, Ratnawati, dan Silver ya. Mewakili 1 orang, kan masing-masing kelompok itu udah saya Bapak kasih pertanyaan ya. Nah, jadi ini materi kita secara agama Hindu-Buddha dan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, jadi agar tujuan yang tadi saya sampaikan kita mampu gitu memahami, menguraikan tentang agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, silakan. Siapa perwakilannya? Pak Purwono, Bu Ratna sama Silver? Saya Silakan. Ya, silakan Bu Ratna. Silakan Ratna. Pak. Jadi saya akan menguraikan mengenai teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, Pak, teori masuknya agama Hindu-Buddha itu ada 4. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Wahishya, dan yang keempat teori Sutra. Nah, menurut kelompok kami itu teori Brahmana lah yang paling mendekati dengan keadaan di Indonesia. Mungkin itu dari kelompok kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 1 yang diwakili Bu Rana, good ya, bagus sekali jawabannya ya. Oke, nanti Bapak simpulkan. Terima kasih. Hasil diskusinya jawabannya good ya. Kelompok 2 silakan. Ada Suhaib, Sugiyarti, dan Sulastri. Iya. Yuk, siapa yang mewakili? Hadir Pak Guru. Hadir Pak Oke, Guru. silakan Suhaib. Kami dari kelompok Bapak Guru Ya. menyimpulkan bahwa teori yang sesuai dengan proses masuknya agama Hindu di Indonesia itu teori Waisa, teori pedagang. Ya. Ada kesamaan, ada pola perdagangan antara bangsa India dengan bangsa Nusantara pada waktu itu telah terjalin dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya, bahkan jauh sebelum sudah para pedagang India maupun dengan pedagang Nusantara. Ya. Tidak ada hubungan awal dengan Arab kecuali dengan masyarakat India. Orang Arab mengetara itu dari India, Pak Guru. Terima kasih, itu jawaban kami. Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakili Suhaib. Sangat bagus ya kesimpulan mereka ya. Terima kasih. Kemudian kelompok 3 Pak Sumar, Pipi, Yeni, dan Zaran ya. Yuk, siapa yang mewakili? Zaran dulu lah, Zaran. Yuk, Bapak udah kangen Pak Ketua aja. suara Zaran. Pak Ketua. Hah? Yuk, Pak Sumar. Zaran yuk, Bapak udah kangen Saya suara habis Zaran. nyatatnya. Pak Sumar belum kerja tuh. Silakan Ya, dibacakan si Pak Sumar Sumar. aja, Pak. Ya, Oke. ya sekarang ya Sumar. Sumar ini kayaknya semalam main game aja kerjanya ya. Ya. Yuk. Terima kasih Pak Guru. Saya akan menjelaskan hasil kelompok saya tentang teori Waisa dan arus balik. Jadi teori Waisa itu adalah teori yang dikemukakan bahwa Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia melalui proses disiarkan oleh para pedagang. Sedangkan teori arus balik itu adalah teori yang mengumpulkan bahwa orang-orang pribumi atau orang-orang Nusantara yang pergi keluar, entah itu ikut orang-orang India atau orang luar, itu ketika kembali ke Indonesia atau ke Nusantara atau pulang kampung, mereka membawa kebudayaan dari luar tadi, seperti kebudayaan India dan kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha. Itu Pak Guru, terima kasih. Oke, good ya. Bagus sekali hasil dari kelompok 3 ya yang diwakili oleh Sumar. Jadi terima kasih Bapak, yakin kalian seminggu atau malam tadi sudah belajar supaya kita belajarnya hari ini itu langsung nyambung ya. Bapak kita ada buku paket Erlangga, kemudian Bapak sudah buatkan video supaya menarik kalian belajar ya. Jadi Bapak simpulkan ya. Jadi yang pertama secara sejarah agama Hindu Buddha itu, ini sejarah agama Hindu Buddha ini ya, itu
ya dibawa oleh bangsa Arya ya, bangsa Arya yang kalau dulu itu pecahan negara Uni Soviet ya, sekarang masuk dalam Asia Tengah ya. Nah, jadi mereka itu datang ke India dan bertemu dengan bangsa Dravida ya, orang asli India sendiri, dan mereka membuat suatu kebudayaan gitu untuk memisahkan gitu, nggak mau gitu disamakan. Kemudian agama Buddha lahir karena itu pertapaan dari Siddhartha Gautama ya. Kemudian teori masuknya agama Hindu Buddha, memang masing-masing teori anak-anak, masing-masing teori ini ada kelemahannya masing-masing ya. Contoh Bapak kasih tahu, teori Brahmana, kelemahannya apa? Kelemahannya pada waktu itu para pendeta atau Brahmana ini, mereka itu ada suatu pantangan menyeberangi lautan gitu, pantan gitu, nggak boleh. Nah, jadi itulah masing-masing teori, tapi ya ada juga faktanya, ada juga ya masing-masing teori mempunyai kebenarannya masing-masing ya. Oke. Satu orang menyimpulkan materi kita hari ini ya. Sebelum Bapak tutup, silakan. Kayaknya Pak Silper ya. Silper ini anaknya diam tadi, tiap ujian nilainya selalu di atas KKM ya, 96 Bapak. Kalau meriksa punya Silper itu enak kali. Baca, silakan Silper, simpulan nak. Ayo nak, simpulan. Baik, terima kasih Pak. Kesimpulan hari ini ternyata kita belajar tentang agama Hindu-Buddha ke Indonesia sangat luar biasa sekali. Ternyata para pendatang yang datang ke Indonesia itu sempat menyebarkan agama Hindu-Buddha. Di antaranya ada berbagai teori, ada teori Brahmana, Waisa, Sudra, dan Satria. Dan ternyata kata Bapak itu katanya setiap teori itu memiliki kelemahan dan keuntungannya gitu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Oke. Demikian nak belajar hari ini. Bapak yakin kalian ya udah memahami ya. Tidak lupa Bapak pesan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi dan jangan keluar rumah ya. Kemudian tugas di rumah ya, kalian tugasnya Bapak kasih pilihan ganda ya di buku paket kita halaman 127 sampai 132 dikerjakan. Nanti minggu depan kita nilai, Bapak nilai, oke? Demikianlah belajar hari ini, luar biasa hari ini ya. Kita semua semangat semua ya, sehingga kalau semangat itu ya pasti belajarnya itu kita akan dapat memahami ya. Nah, oke? Ketua kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Baik anak-anak, teman-teman, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat melakukan tugas lagi. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. SMP Terima kasih, kita Pak. bisa.